begini. Kalau untuk permenti, itu mengurus anak keponakan pada lari dengan jajungnya. Pada kalbunya masing-masing. Itu skop paling besar mereka. Boleh juga pada rumah, tapi skop paling besar itu hanya sebatas kalbu. Tapi kalau untuk dapati, mulai dari rumah tangga sampai skop yang terbesar itu negeri. Di pondok tinggi. Negeri itu skop besar mereka. Tapi kalau untuk permentinya, itu skop mereka yang paling besar itu di kalbu masing-masing. Kalau Rio Mendaro, mengurus anak penakan di luar Rio Mendaro. Kalau Rio Pati, mengurus anak penakan di luar Rio Pati. Tapi kalau Depati, boleh mereka mengurus apa yang ada di dalam negeri ini. Kalau mereka dipanggil oleh masyarakat yang membutuhkan. Penyimpanan pusaka. Dengan istilah kata lain itu basimpa namanya. Pusaka yang sudah kita buka, pusaka-pusaka yang sudah kita turunkan tadi disimpan kembali. Sebagaimana yang Anda lihat kemarin. Jadi, kalau untuk pondok tinggi, itu ada tempat pertemuannya, pusaka ini. Dan ada pula tempat perceraiannya. Pertemuan dan perceraian itu di lari tengah sini. Yang tempat kemarin. Itu. Kenapa lari tengah menjadi tempat? Nah, begini. Dulu, Rio Singaro, itu larinya, itu lari ke Telung namanya. Dari Dahot itu lari ke Telung namanya dulu. Di sana. Rio Temenggung itu lari ke Pandan namanya dulu. Sedangkan Rio Pati, Rio Mendaro, itu lari Sri Menanti ini. Jadi mereka berpisah-pisah waktu itu. Tidak menyatu, masih berpisah-pisah. Masih terpisah waktu itu. Jadi ketika kenduri pusaka, waktu pusaka turun, maka diadakan satu tempat. Maka didirikanlah satu lari. Itu lari tengah itu. Sebelah sananya lari Dahot, sebelah sini lari Kedayi namanya. Nah, itu. Di sana. Dia sudah perbuatan, sudah perjanjian mereka. Kalau kita menurunkan pusaka, kita bertemunya di sini. Setelah acara kita di sini, kita berpisah lagi. Yang dua yang lari Rio Sengaronya pulang ke lari ke Telung, yang Rio Temengungnya pulang lari ke Pandan, yang Rio Pati, Rio Mendaronya pulang ke Sri Menanti. Nanti lagi kapan-kapan kalau Anda ada kunjungan suku, bertemu lagi di sana. Kalau enggak bakal bertemu. Kalau seko di Pondok Tinggi ini gilir ganti. Seko biak, seko kembang namanya. Seko gilir ganti. Jadi asalkan rumah anak batino. Yang maksud dengan anak batino, yang perempuannya orang penduduk asli di sini. Seperti saya seorang Depati. Ini rumah saya, tapi istri saya tidak orang sini. Tidak boleh menyimpan pusaka di sini. Tetapi walaupun bapaknya seperti Anda, penduduk asli di sini. Walaupun suami tidak orang sini, boleh menyimpan pusaka di rumahnya. Jadi, suku keibuan. Menurut keibuan. Itu. Jadi, digilir ganti anak batino tadi. Anak ponakan tadi. Tapi yang perempuan. Yang menjaga pusakanya. Itu. Ngabiteh Santia Bawa sebelum melantik Depati. Itu dilihat dulu. Piagamnya. Sahnya Depati itu ada piagam. Sarjana itu ada ijazahnya. Jadi ijazahnya kalau sahnya sarjana itu ada ijazah. Ya, ada sertifikatnya. Itu mau dilihat. Waktu hari itu kan kami lihat. Oh, betul ini Ngabiteh Santia Bawa? Betul. Mana keris penduk Anggo Lumpingnya? Pusaka kita yang kamu simpan. Oh ini kita lihat. Oh betul. Berarti ini saudara kita. Tapi kalau tidak ada piagamnya, berarti bukan saudara kita. Kita juga buat di sini. Mereka lihat. Betul Depati nomor 7, Depati Payung, iya. Mana piagamnya? Itu makanya kita bawa piagam. Pembuktian bahwa kita memang asli. Begini, silat ini berawal daripada Hulu Balang. Rajo turun itu dikawal oleh Hulu Balang. Dilambangkan dengan silat. Hulu Balang ini adalah pagar negeri. Yang memagar Rajo itu adalah Hulu Balang.
Sedangkan iyo-iyo ini menyampaikan kembali perjalanan nenek moyang dahulu kala. Perjalanan sejarah nenek moyang dahulu kala itu disampaikan melalui iyo-iyo. Supaya regenerasi ini tahu, mewariskan pada regenerasi. Mulai dari sini perjalanan sampai ke Jambi. Sampai kembali lagi ke sini membawa pusaka. Itu disampaikan dalam syair iyo-iyo. Itu harus supaya regenerasi tahu. Supaya masyarakat banyak tahu. Kita mengundangkan bukannya undangan secara resmi, undangan apa? Undangan kertas, tapi undangan keremta. Keremta itu undangan resmi itu. Kalau dia ditiup angin menghadap ke timur, dia memanggil ke daerah timur. Dari manapun itu harus datang, boleh datang tanpa undangan resmi. Kalau dia ditiup angin ke sebelah barat, dia memanggil ke sebelah, itu maknanya. Jadi siapapun boleh datang ke Pondok Tinggi. Bahwasanya Pondok Tinggi menghanguskan beras 100 kerbau sekor. Itulah tanduk kerbau di atas itu. Kami kenduri besar di Pondok Tinggi. Silakan anda datang. Itu artinya. Itu kerenta itu. Karena itulah dibuat tinggi, Ya. panjang. Ya. Ya. Tapi kalau kita pakai undangan kertas itu terbatas. Paling-paling 10.000 itu udah banyak, nggak ada yang nyebarnya. Tapi kalau undangan itu boleh saja siapa. Maknanya kalau Pondok Tinggi Kudus Sako dari Jambi boleh datang. Dari Minangkabau boleh juga datang. Siapapun yang mau datang, silakan, tidak apa-apa. Diterima di sini. Sebuah rumah yang ada di Pondok Tinggi terbuka dan boleh makan di rumahnya. Nah, itu disediakan. Sedikit mengenai bendera Karamta sendiri. Iya. Itu kan cukup tinggi dan ada 4 warna dan di atasnya pun juga ada lambang kepala kerbau. Iya. Kita sedikit mengenai apa sih bendera Karamta itu selain sebagai undangan, dari warnanya apa artinya, ini apa artinya? Begini. Sebenarnya kalau untuk dapatin 7 itu ada 3 warna. Pertama hitam semua, polos hitam. Yang kedua putih semua. Sedangkan yang ketiga belang-belang. Yang hitam itu menunjukkan Dapati 67 ini itu adalah pegawai rajo, pegawai jenang. Dah? Yang putih menunjukkan Dapati 7 ini Kiai nan bertujuh. Sedangkan yang belang itu menunjukkan bahwasanya Dapati nan bertujuh. Ini ada 3 fungsi, 3 duduk Dapati 7 ini. Kalau di Kerinci ini ada 3 kedudukannya. Pertama selaku pegawai rajo, pegawai jenang. Kalau Rajo Jambi tidak datang ke Kerinci, kalau ada persengketaan di Kerinci ini, itu diputuskan oleh Dapati 7 ini. Duduknya di Sendaran Agung. Itu gelar kita kalau sudah sampai di Sendaran Agung itu pegawai rajo, pegawai jenang. Yang kedua, Kiai nan bertujuh. Kalau ada persengketaan agama yang tidak bisa diselesaikan di Kerinci ini, itu Dapati 7 ini berubah nama menjadi Kiai nan bertujuh. Duduknya di hamparan besar Tanah Rawang. Itu dengan membawa pusaka Kitabullah Merdu Bulan namanya. Itu yang ditinggalkan oleh beliau Nenek Siak Langi di atas Kota Pandan itu. Sedangkan kalau kita ke hamparan Kedipuan di Sandaran Agung tadi, itu tombak belang berjanggut jenggi namanya. Juga peninggalan daripada nenek moyang kita Siak Langi. Tetapi ketika kita duduk di tanah Mendapo kemarin, itu gelar kita Dapati 67. Pusaka kita Keris Penduk Anggo Lumping. Nah, itu ada 3. Itu makanya kerenta itu harus 3. Seharusnya kita menurut Sako di Pondok Tinggi ini ada 3. Saya dulu sudah bilang, untuk di kepala lari itu yang sebelah barat itu kerenta hitam. Untuk yang di bawahnya putih. Kiai 67 yang hitamnya adalah pegawai rajo, pegawai jenang, itu adalah Kiai 67 dan di sini Dapati dan bertujuh. Nah, itu. Sekarang semua karamtanya ada belang. Ya, karena barangkali keterbatasan ya. Mungkin kerenta kita yang 2 itu sudah hancur, barangkali belum dibikin apa segala macam, maka terpaksa kita bikin yang belang semua untuk dapatin 7. Tidak mengurangi makna. Tidak mengurangi makna. Itu kenapa harus panjang? Kenapa harus tinggi? Yang pertama. Ya. Terus kenapa harus ada kepala kerbau? Ya. Melambangkan apa? Oh ya.
Keramta ini kan undangan tertinggi. Undangan tertinggi kan? Memang harus tinggi. Biar bisa dilihat dari kampung-kampung sebelah sana. Kalau rendah, orang kan tidak tahu. Terus Kepala Kerbau menunjukkan bahwasanya negeri itu menganguskan beras 100 kerbau seekor. Tapi kalau kita pakai undangan kertas, itu terbatas. Paling-paling 10.000, itu udah banyak, tidak ada yang nyebarnya. Tapi kalau undangan itu, boleh saja siapa. Maknanya kalau Pondok Tinggi Kudu Sako, dari Jambi boleh datang. Dari Minangkabau boleh juga datang. Siapapun yang mau datang, silakan, tidak apa-apa. Diterima di sini. Sebuah rumah yang ada di Pondok Tinggi terbuka. Dan boleh makan di rumahnya.